Terima kasih Anda masih di Economy Challenges. Pak John, sebelum ke Pak John saya ingin ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, di masyarakat ini memang sekarang agak ada kerancu. Ada tahun pembinaan yang penghapusan sanksi, ada tax amnesty. Apa itu bedanya sebetulnya Pak Sigit? Untuk tahun pembinaan, seperti saya sampaikan tadi, itu kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya 5 tahun ke belakang, sanksinya akan kita hapus. Kalau tax amnesty, wajib pajak nanti kita berikan kesempatan untuk mendeklar hartanya yang belum dilaporkan. Kalau program kami harta di luar negeri, itu nanti akan kita berikan tarif yang khusus, namanya tebusan. Itu sudah berlaku sekarang atau belum? Belum ya. Kita harus membuat undang-undangnya dulu. Jadi 2015 baru kita bicara mengenai penghapusan sanksi pajak sanksi, ya. Baik. 2016 baru kita bicara mengenai tax amnesty. Itu pun kalau Pak Rizal menyetujui undang-undangnya. Saya tanya ke Pak John. Pak John, apakah langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dinilai memadai oleh DPR? Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin flashback sedikit ke belakang. Itu angka yang ditetapkan pada RAPBNP yang lalu itu memang sangat optimis. Namun kita melihat bahwa ada perubahan atau ada pemerintahan yang baru, tentu kita harus mendukung. Sehingga dari 5,8 pertumbuhan itu kita sepakati untuk menyetujui 5,7. Namun itu tetap optimis. Sehingga kita mengundang tentu 70% anggaran pembangunan akan datang dari pajak, Pak. Kita undang Pak Sigit untuk bicara. Seluruh kanwil se-Indonesia kita undang. Kita minta kepastian mampu enggak mencapai. Dengan keyakinan mantap, Pak Sigit memaparkan kondisi-kondisi yang ada. Nah, beberapa hal yang disampaikan itu menarik sebenarnya. Pertama ada reinventing policy, tapi dari awal memang kita agak ragu ini bisa berhasil. Karena sampai November ini kelihatannya belum ada yang signifikan. Kemudian ada revaluasi aset, tapi sayang momentumnya juga saya melihat udah tinggal 2 bulan gitu. Nah, ada lagi satu tax amnesty yang memang kita berharap betul ini government driven, Mbak, bukan parliament driven. Karena yang tidak mencapai target kan pemerintah. Nah, tentu kita akan mendukung ini. Dukungan DPR dalam konteks ini luar biasa. Pertama, remunerasi untuk pegawai pajak itu luar biasa besarnya supaya memang mereka ini front line kan, ada di depan untuk menerima negara. Insentif ya untuk pegawai Iya, pajak. insentif. Kemudian juga IT, kita berharap juga IT ini dengan ada IT, kita begitu ada transaksi di restoran kan langsung masuk ke pajak, Pak. Jadi mengurangi juga gerak SDM. Namun sayang juga sampai akhir tahun ini kami belum melihat IT itu belum jadi. Jadi Pak Sigit menyampaikan belum optimal, belum jadi, Pak. Programnya itu masih dalam proses. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Nah, kebetulan kita di Komisi 11 itu membentuk panja penerimaan yang kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua panja penerimaan. Jadi setiap hari kami berkomunikasi sama Pak Sigit ini. Supaya bagaimana cara target-target ini paling tidak shortfall-nya bisa berkurang. Dari 120 terakhir komunikasi dengan Pak Menteri Keuangan 150, tadi sudah naik 160 harapan kita. Tapi perkiraan saya pribadi dan beberapa teman di Komisi 11 itu bisa di atas 200. Nah, ini yang harus kita waspadai. Catatan penting dari kita, Pak, kita sudah menyampaikan juga pemerintah, kalau shortfall itu besar, tolong yang disesuaikan adalah belanja, jangan hutang yang ditambah. Baik. Catatan dari kami. Terima kasih. Pak Justinus, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak John, apakah Pak Justinus bisa memperkira atau menghitung berapa kira-kira yang upaya yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan pajak di tahun 2015 ini? Memang kalau melihat trennya dari tahun 2014, 2 bulan terakhir itu akan bertambah 20%. Artinya kemungkinan kita akan sampai di angka 80%. Saya kira itu juga tidak buruk di tengah situasi ekonomi yang melambat, lalu berbagai hambatan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak bisa mencapai 80, seharusnya itu sudah bisa menjadi modal untuk 2016 ini bisa akselerasi. Memang problemnya kan penetapan target di awal yang cukup tinggi. Tapi ya ini pemerintahan baru yang optimistik dan saya kira secara positif bisa dilihat ini pemerintah baru yang ingin mengukur kapasitas instansi pemungut pajak ini seberapa kuat sehingga diharapkan tahun depan bisa mengambil kebijakan strategi yang tepat sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi. Pak, nah ini yang harus dipelajari. 20% itu lalu artinya apa, Pak?
kurang 20% atau pencapaiannya 80% itu lalu artinya apa dari sisi Artinya kalau dikonversi ke dalam rupiah memang shortfall itu bisa 240 sampai 260 triliun. Ya. Tapi saya juga ingin mengatakan APBN kita aman. Saya setuju tadi Pak Dirjen mengatakan aman karena kita bisa memitigasi dengan penghematan dan juga bisa shifting belanja. Ya. Saya kira memang persoalan kita sudah saatnya politik anggaran juga diubah. Bagaimana expenditure menyesuaikan pada kemampuan kita mengisi revenue-nya, bukan sebaliknya. Kita menentukan expenditure terlebih dulu tanpa melihat kemampuan kapasitas kita untuk memungut pajak. Baik. Lebih besar pasak daripada tiang, itu yang tidak boleh. Nanti kita akan tanyakan pada Pak Sigit bagaimana kemudian menjawab semua hal-hal yang disampaikan oleh Pak John dan juga Pak Justinus. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Yang kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.